kita memasuki tahapan post election period. Jadi setelah election period, sekarang post election period. Kami sudah umumkan di medsos kita terkait dengan bagaimana kalau ingin melakukan permohonan. Nah, itu kita sudah upload kepada publik. Keterbukaan informasi publik ini berjalan di setiap badan publik itu adalah ya sudah kami lakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Ada namanya PPD, Pejabat Pengelola Informasi Desa, karena memang ini berangkat dari fakta jumlah pemohon yang masuk di Komisi Informasi yang memang paling banyak itu dari desa. Pasti bertanya-tanya, habis pemilu, habis pilkada, KPU ngapain ya? Nah, ini yang perlu kita jawab bahwa undang-undang ada, Anda berhak untuk tahu akses informasi. Halo pemirsa KPU Provinsi Sulawesi Barat, senang sekali saya Andi Tendriulang bisa menjumpai Anda kembali dalam podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat. Dan senang sekali hari ini di kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa yang juga akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu terkait dengan peran PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Provinsi Sulawesi Barat dalam menjaga transparansi publik. Tentunya isu ini sangat menarik ya Bapak-Bapak narasumber. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu satu persatu. Yang pertama tentunya ada Bapak Budiman Imran. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Pak Budiman Imran ini selaku anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat, Divisi Sosdikli Parmas dan SDM. Nah, yang membidangi langsung PPID ini di Sulawesi Barat, di KPU Sulbar. Dan yang kedua, undangan kita tamu yang sudah datang ada Bapak Firdaus Abdullah. Assalamualaikum Pak Firdaus. Waalaikumsalam. Selamat datang di KPU Provinsi Sulawesi Barat. Siap, makasih. Senang sekali kita hari ini akan membahas tema ini juga langsung dari sumber yang sangat pas ya, yaitu Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya Divisi Kelembagaan dan Tata Kelola. Baik, mengingat tentang transparansi publik ini Bapak-Bapak narasumber ya, sangat penting bukan hanya lembaga KPU juga, tapi juga ini menjadi tugas besar, tugas utama dari KIP ya, Sulawesi Barat. Sebelumnya saya ke Pak Budi dulu deh. Pak Budi, ini sejauh ini di KPU Sulawesi Barat, kontribusi dari PPID sendiri dalam mewujudkan transparansi dan juga akuntabilitas lembaga KPU Sulbar. Terkait dengan proses demokrasi yang telah terjadi di Sulbar ya, khususnya kita bicara Sulbar. Hari ini KPU Sulbar telah menyelesaikan semua tahapan pemilu, alhamdulillah, tahapan pilkada sudah selesai, alhamdulillah. Dan yang namanya pesta demokrasi, ya namanya sebuah pesta, pasti ada semua orang terlibat. Ya pasti ada setelah pesta ada cuci piring. KPU sekarang lagi cuci piring. Istilahnya dalam artian kita memasuki tahapan post election period. Jadi setelah election period, sekarang post election period. Nah, post election period ini pastinya KPU akan disibukkan dengan pemeriksaan oleh badan pemeriksa, kemudian dengan permintaan informasi dari seorang atau publik. Alhamdulillah sepanjang tahun 2024 KPU Sulbar hanya terdapat 4 pemohon informasi. Di bulan Oktober ada 2, November ada 1, dan Desember ada 1. Dulu itu hampir tiap tahapan itu ada aja yang minta informasi. Kenapa demikian? Karena kita di KPU sudah mengembangkan bagaimana supaya semua ini terbuka, bisa diakses oleh publik. Sehingga orang ngapain minta gitu, orang informasinya sudah ada kok gitu kan. Akhirnya yang meminta ini hanya ada 4. Tahun 2025 alhamdulillah belum ada sama sekali. 2025 belum ada. Jadi ya ini yang kami laporkan, sehingga tata kelola yang ada di KPU Sulbar, terkhususnya dengan PPD ini sudah bisa dilihat dengan baik dan bisa diakses dengan baik.
Baik, sebelum saya ke Pak Firdaus lagi, Pak Budi, boleh dijelaskan dulu transformasi PPID Sulawesi Barat nih sejauh ini ya, mengingat bahwa lembaga PPID ini menjadi sekarang sebagai teras dan sangat penting bahkan di lembaga nasional termasuk kita di daerah, Pak Budi. Nah, akhirnya kemudian PPID seperti laporan kami yang telah kami sampaikan juga ke teman-teman KIP, bisa dilihat bahwa untuk pelayanan itu sudah kami sudah umumkan di medsos kita terkait dengan bagaimana kalau ingin melakukan permohonan. Nah, itu kita sudah upload kepada publik. Kemudian perlengkapannya itu sudah kami siapkan terkait dengan banner, kemudian terkait dengan formulir yang disiapkan. Kemudian kami secara internal sendiri itu untuk SK PPID sudah lengkap kami siapkan dan menunjuk siapa-siapa yang kemudian akan melayani, siapa-siapa yang kemudian bertanggung jawab. Kemudian kami telah melakukan rapat secara berkelanjutan. Bagaimana pelayanan kami ketika ada pemohon, ya, itu harus dijawab maksimal 7 hari, dan tentunya karena kami itu berpedoman kepada PKPU 22 tahun 2023 dan telah dirubah melalui PKPU 11 2024. Nah, tentunya itu yang kami pedomani karena biar bagaimana KPU Sulbar ini adalah lembaga hierarki. Jadi kami tentunya mengikuti PKPU yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Baik, selanjutnya saya ke Pak Firdaus. Pak Firdaus ini sebagai komisioner KIP ya, sebagai lembaga yang sangat concern ya di bidang keterbukaan informasi publik ya, khususnya di Sulawesi Barat. Sejauh mana KIP Sulbar ini mendorong keterbukaan informasi di lembaga publik di Sulawesi Barat? Mungkin sebagai informasi awal, ini kan kami dilantik sekitar bulan 5 Maret. Ya kan, 2025. Jadi kan kurang lebih 5 bulan ya kita masih berjalan, dan ini periode ketiga Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat. Dan memang hal yang kami lakukan itu adalah ya tentu misalnya pertama penguatan kelembagaan di internal Komisi Informasi antara komisioner bersama dengan sekretariat. Nah, langkah yang tidak kami lakukan untuk terkait dengan memastikan keterbukaan informasi publik ini berjalan di setiap badan publik itu adalah yang sudah kami lakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di 6 kabupaten. Dan memang sasaran kita adalah kita berharap di tahun pertama di periode ketiga ini adalah semua badan publik ini mengetahui keberadaan Komisi Informasi, dan kedua adalah terkhusus untuk desa itu terbentuk PPID. Ada namanya PPID, Pejabat Pengelola Informasi Desa, karena memang ini berangkat dari fakta jumlah pemohon yang masuk di Komisi Informasi yang memang paling banyak itu dari desa, sehingga kita berharap dengan sosialisasi 6 kabupaten kemarin, target kita PPID bisa terbentuk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang saat ini sedang kita laksanakan. Hari ini tahapan sudah penelitian SAK. Di 2 tahapan sebelumnya sudah kita lakukan sosialisasi melalui koordinasi keterbukaan ke lembaga badan publik, instansi vertikal provinsi maupun instansi vertikal kabupaten, yang kemudian launching. Yang selanjutnya saat ini adalah tahapan pengisian SAK. Nah, 2 kegiatan ini adalah satu kesatuan. Harapan kita adalah badan publik memiliki kesadaran dalam hal bagaimana ketaatan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, gitu. Baik, dan untuk indikator utama nih yang sebenarnya digunakan oleh Komisi Informasi dalam menilai kinerja PPID di badan publik sendiri, misalnya di KPU Sulawesi Barat ataupun di desa-desa yang sekarang sudah menyasar desa-desa gitu Pak. Baik. Kalau begini, kami ini kan lembaga, saya kan Komisi Informasi ini kan merupakan lembaga negara yang untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Keterbukaan. Ada 3 sebenarnya, tapi kalau di skala provinsi ini kan 2 menjadi kegiatan prioritas. Yang pertama adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan sengketa informasi. Yang kedua adalah ini tadi monitoring dan evaluasi. Nah, sekarang apa sih indikator kita dalam hal memastikan badan publik melaksanakan kewajibannya terhadap ketaatan undang-undang? Itu adalah ya keberadaan PPID-nya.
memastikan misalnya PPD. Nah ini kan kalau minta kan begini, orang kan bisa minta informasi apa namanya, oh kita harus berbelit-belit ya kan begitu. Misalnya Iya. kita meminta data terkait dengan, kalau di KPU ini kan misalnya kita meminta data daftar pemilih sementara atau misalnya DPT, ngapain sih harus menunggu misalnya, karena kan bisa saja kita mengupdate. Nah inilah tugasnya kita Komisi Informasi untuk melakukan pembinaan terhadap PPD, bahwa ya ada prosedur yang harus dilakukan, ada standar layanan keterbukaan yang harus kita lakukan. Bagaimana menilai hal itu sudah sesuai dengan standar layanan informasi, yaitu melalui kegiatan agenda monitoring dan evaluasi yang sementara kami lakukan saat ini, yang misalnya tanggal 16 itu akan berakhir masa pengisian ekstraksi. Baik. Berarti sejauh ini monitoring dan evaluasi ini masih berjalan di seluruh instansi di Sulawesi Barat, Pak? Ya, oleh KIP. betul, Mbak Tempe. Ini kita masih berjalan, kita belum bisa memastikan sejauh mana, karena pertama ya indikator yang bisa kita lakukan sebentar ini kan pelaksanaan instrumennya itu, Monepnya ini kan masih kita laksanakan. Nah, sementara misalnya aplikasi yang kita lakukan ini kan terintegrasi dengan aplikasi yang ada di KI Pusat, sehingga KI Pusat juga tidak terlepas kontrol terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh KI Provinsi Sulawesi Barat. Jadi kita nggak bisa begini, enggak. Jadi semua terintegrasi mulai dari soal, pertanyaan, bahkan penilaian sudah kami konsultasikan dengan jajaran Monep KI Pusat. Baik, berarti masih berjalan Pak ya sampai saat ini. Baik, saya ke Pak Budi lagi. Pak Budi tadi sudah dijelaskan bahwa memang peran KI Sulbar ini sangat strategis Pak ya dalam mendukung kerja-kerja PPID kita ini, khususnya di Sulawesi Barat. Nah, bagaimana kemudian KPU Sulbar ini dalam, kita tidak bisa pungkiri nih Pak, terkadang bahwa ada isu-isu, atau ini kan sudah klasik sebenarnya, isu-isu masalah hoax ya, apalagi seputar pemilu dan pilkada ini sangat sensitif sebenarnya. Nah, sejauh pengalaman Bapak di KPU Sulbar, bagaimana kemudian KPU Sulbar merespon atau mengcounter isu-isu publik yang muncul biasanya akibat kurang informasi atau kesalahpahaman informasi yang beredar di masyarakat? Oke. Jadi teman-teman kami sering koordinasi dengan PD ini, jadi bahkan beliau udah pernah melakukan kunjungan ke sini juga. Kemudian kami khususnya di KPU Provinsi Barat tentunya mengkoordinir teman-teman yang ada di KPU Kabupaten, dan ini kerja-kerja yang harus simultan, semuanya harus terpublish dengan baik. Ya, karena ya prinsipnya atau itu langsung umum bebas rahasia, tidak ada lagi yang harus ditutup-tutupi. Kalau kita mau katakan yang rahasia itu hanya pada saat di bilik suara, proses itu ada itu. Selebihnya itu terbuka, semuanya terbuka. Jadi kita upload ke sosmed karena ya kita tahulah teman-teman Gen Z ini sangat menggandrungi sosial media. Itu yang kemudian kita maksimalkan di situ. Kemudian untuk pola-pola pemberian informasi juga tetap hampir sama, cuma maksimalisasi memang kita itu harus di media sosial. Karena kenapa tidak? Ketika informasi itu tidak kita publik, kita tidak publikasikan, maka hoax-hoax itu yang akan beredar nih. Otomatis kan tidak berimbang nanti pemberitaan. Jadi kalau misalkan akhirnya mereka teman-teman akan sadar, gimana ya kalau mau cari informasi yang valid tentang pemilihan, klik aja tuh media sosialnya Sulbar. Itu kan ada ID-nya, ada Facebook, ada X ya namanya sekarang, itu bisa dicek. Baik, kalau di KPU Sulbar sendiri Pak, apakah ada untuk validasi nih data-data yang dikecualikan? Untuk data yang dikecualikan saat ini di KPU Sulbar itu kami belum pernah mengajukan. Yang bisa KPU Sulbar itu kan hanya mengajukan ke KPU RI kemudian akan menetapkan bahwa informasi ini dikecualikan. Kecuali mungkin ya kalau misalkan ini ada pemohon, kemudian pemohon itu meminta informasi yang kemudian kami anggap bahwa informasi ini sensitif atau seperti apa bentuknya, maka otomatis kami akan melakukan dulu uji konsekuensi. Uji konsekuensi kemudian ini akan menetapkan apakah informasi itu dikecualikan
dikecualikan terbatas atau seperti apa? Dari Kim ini lebih paham. Nah, ini menarik ya, karena Pak Firdaus, masalah data atau informasi yang dikecualikan itu sudah booming secara nasional sebenarnya. Bahkan kasus-kasus yang saat ini sangat in lagi di Indonesia juga terkait dengan isu ini ya, data yang dikecualikan kemudian dibuka kembali seperti itu. Ada proses-proses mekanismenya. Kip Sulbar sendiri melihatnya seperti apa? Baik, kalau saya kan publik juga harus memahami ya, sebenarnya terkait dengan informasi ini kan di Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu kan ada 4 jenis kualifikasi. Kita tidak memberikan jenis. Yang pertama adalah informasi serta-merta. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi yang wajib diumumkan secara segala, terus setiap saat. Dan ini yang menarik, informasi yang dikecualikan. Memang pada umumnya kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaan waktu kami sosialisasi ini kan kok bisa ini. Jadi kami kenapa kami tidak bisa minta laporan begini, laporan begitu. Karena memang kalau mau dipahami tentang informasi yang dikecualikan itu kan bukan berarti kemudian tidak dibuka sebesar-besarnya. Informasi bukan semata-mata bahwa kita bisa bebas. Kalau bebas, kalau tidak ada aturannya kan bisa kebablasan. Kira-kira begitu. Maka kemudian kalau kami memandang, makanya inilah pentingnya keberadaan PPID, Mbak Tempe, Pak Kadip, agar supaya PPID lah yang memberikan nanti mensortir mana informasi yang bisa diberikan dan mana yang tidak. Pendekatan kita adalah terkait dengan informasi yang dikecualikan. Nah, ini kan informasi yang dikecualikan kalau konteksnya di KPU ini kan misalnya terkait dengan identitas pribadi. Itu kan ada di pasal 17 huruf I. Di situ secara eksplisit menjelaskan terkait dengan identitas pribadi seseorang yang tidak bisa diungkapkan. Makanya tidak heran kemudian kalau kita lihat di lapangan semasa pemutakhiran data pemilih itu kan identitas tidak boleh dimunculkan selama pencoplitan. Itu kan tidak boleh. Itu dia harus kita pahami. Nah, sehingga misalnya inilah tugas kita Komisi Informasi bagaimana kemudian memberikan pemahaman melalui PPID bahwa tidak semua informasi harus dibuka. Tidak semua informasi bisa diakses gitu ya. Bisa diakses, tapi kan harus juga ada batasan. Misalnya, apakah misalnya informasi terkait dengan laporan 2025 misalnya bisa dibuka? Bisa, tapi untuk sementara belum bisa diinformasikan karena belum masuk kategori informasi publik. Nah, nanti diinformasikan, nanti bisa diakses setelah misalnya proses kalau istilah di keuangan itu kan setelah diaudit, itu baru informasi publik. Tapi kalau masih dalam tahap di proses misalnya apakah di inspektorat, apakah di BPK atau di BPKP, itu belum masuk kategori informasi publik. Karena apa sih sebenarnya larangannya? Itu kan uang kita mau tahu wajib publik ini menggunakan uang rakyat untuk apa ya? Betul. Makanya kemudian supaya tidak mengganggu proses auditan dan lain sebagainya, maka kemudian nanti setelah selesai melakukan proses audit baru badan publik melakukan proses pendokumentasian melalui website, apakah melalui PPID-nya. Pak Budi, ini sebagai informasi nih untuk teman pemilih yang sedang menyaksikan kita. Kalau misalnya ada yang ingin meminta informasi publik ini, caranya seperti apa, Pak? Nah, ini caranya sangat gampang. Boleh lewat website kami mengajukannya, boleh, atau datang langsung, boleh. Akan ada petugas yang standby itu untuk akan menerima, itu sesuai dengan PKPU 22 2023 dan alurnya itu kalau saya ingin coba bacakan ya. Pembawa informasi itu orang perorangan, badan hukum atau kelompok orang dengan melampirkan bukti identitas. Nah, ini yang penting. Jangan sampai nggak ada bukti identitasnya. Ini siapa nih? Ya kan, untuk apa? Atau kalau misalkan dia badan hukum, berarti harus melampirkan akta pendirian badan hukum. Kalau misalkan pihak lain, berarti dikuasakan ya, harus ada surat kuasa. Kemudian datang, kemudian nanti akan dilayani nih oleh DEX layanan PPID. Kemudian atau ada formulir nanti akan diisi atau mengirimkan lewat EPPID KPU Provinsi Barat. Ini boleh diakses ini. Ada nomor WhatsApp-nya juga ada. Kemudian petugas PPID ini akan melakukan pemeriksaan. Yaitu paling lambat 3 hari sejak pemeriksaan telah dicatat dalam buku register permintaan informasi publik. Kemudian petugas PPID memberikan nomor registrasi
Kemudian ini mengisi formulir tadi mencatat dalam buku register. Oh ya, ini sudah. Yang terakhir adalah kami dari PPID itu menyampaikan pemberitaan tertulis kepada pemohon jangka waktu paling lambat 10 hari ternyata. Sejak permintaan informasi publik dinyatakan lengkap. Ya. Kemudian dalam hal permintaan berkaitan informasi itu penyelenggaranya telah berlalu, itu paling lambat 3 hari setelah permintaan itu dinyatakan lengkap. Ini hal permintaan berkaitan dengan informasi pemilu dan pemilihan pada tahap yang sedang berjalan. Jadi PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon dalam jangka waktu paling lambat 10 hari sejak permintaan informasi publik dinyatakan lengkap. Dalam hal permintaan berkaitan dengan informasi kelembagaan atau informasi pemilu dan pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang telah berlalu, atau paling lambat 3 hari setelah permintaan informasi dinyatakan lengkap dalam hal permintaan berkaitan dengan informasi pemilu dan pemilihan pada tahap yang sedang terjadi. Ini semua boleh teman-teman dapatkan di medsos KPU Sulbar ya. Baik. Kadang mau nyebut tip juga kayak Baik Pak. Artinya memang bisa dilakukan langsung boleh di kantor KPU Sulbar ataupun melalui website PPID KPU Sulbar. Ada deks layanan yang tersedia. Luar biasa sekali. Baik, saya ke Pak Firdaus lagi. Pak Firdaus tadi sudah dijelaskan sebelum saya masuk terkait dengan sengketa informasi. Boleh dijelaskan dulu Pak. Ini kan menjadi sanksi juga di masyarakat. Bagaimana kemudian KIP ini memberikan penyadaran bahwa sama yang dijelaskan Pak Firdaus tadi, bahwa tidak semua informasi itu dapat diinformasikan seperti itu. Nah, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap hak atas informasi publik, khususnya di sektor kepemiluan, seperti apa? Baik, pada prinsipnya begini, kalau konteks dunia keterbukaan informasi publik kan ada dua, informasi yang terbuka dan tertutup, itu aja harus dipahami. Kan nanti memang di Undang-Undang Keterbukaan itu kan diberikan juga dijelaskan, misalnya apa hak bagi badan publik dan kewajiban badan publik, apa juga hak bagi pemohon atau pengguna informasi, dan apa kewajibannya. Kewajiban kita adalah mengakses terhadap informasi itu. Tinggal nanti teman pemilih teman pemilih teman pemilih kalau misalnya mau meminta informasi terhadap seputar kepemiluan, maka kita berharap identifikasi dulu nih informasi apa yang mau dicari, diakses. Terus yang kedua, badan publik mana, jangan sampai misalnya informasi harusnya ke Bawaslu tapi mintanya ke KPU. Jadi itu makanya identifikasi dulu nih informasi apa yang kemudian ingin diminta, yang kemudian apakah itu informasi yang dapat dibuka atau tertutup. Gitu Mbak Teti. Baik, sejauh ini terkait hasil evaluasi yang sudah dilakukan oleh KIP Sulawesi Barat, apakah pernah ada sengketa informasi yang ditangani oleh Komisi Informasi? Makasih Mbak Tedri. Saya menyambut tadi yang sebelumnya. Begini, di Komisi Informasi ini kan ada peraturan terkait dengan standar layanan dan proses penyelesaian sengketa pemilu dan pemilihan. Itu nomor 1 tahun 2019. Itu ada, dan kalau di konteks Sulawesi Barat ini kan pernah ada permohonan saya tadi sempat sharing sama Pak Komisioner bahwa memang pernah ada sharing di tahun 2024. Ada proses permintaan, saya belum tahu batas datanya, tetapi kayaknya selesai di proses mediasi. Bapak belum menjawab waktu itu? Belum. belum. Tapi kita dapat info bahwa KPU pernah sebagai termohon. Termohon, dan memang kami belum masuk, tapi pastikan saja bahwa kalau ada proses ini kan mengatur terkait dengan proses penyelesaian selama proses pemilu dan pemilihan. Karena jangka waktunya tidak sama Mbak Komisioner, antara permintaan proses penyelesaian bahkan permintaan informasi itu tidak sama dengan paket umum dengan paket pemilu dan pemilihan, kira-kira gitu. Kalau kita di umum ini kan, kalau standarnya itu kan 10 hari nih, seperti dijelaskan oleh Pak Komisioner, 10 hari. Jadi kalau ada pemohon meminta informasi, nggak bisa langsung minta. Hari itu juga kita minta, maka PPID dikasih oleh undang-undang selama 10 hari. Terus ternyata 10 hari belum ada jawaban, maka diperpanjang sampai 7 hari, jadi total 17 hari. 17 hari. Kalau dijawab atau tidak dijawab,
Itu ada lagi tambahan waktu. Misalnya keberatan nih dari pihak pemohon, saya keberatan karena tidak ditanggapi atau ditanggapi tapi tidak puas terhadap jawaban dari PPID, apakah 30 hari itu. Dan masuk dalam kategori sengketa, untuk penyelesaian sengketanya seperti apa, Pak? Baik, itu sengketa. Tadi kalau 30 hari kemudian masa keberatan tidak tidak ditanggapi oleh pihak PPID, maka keberatan itu muncullah keberatan di situ. Keberatan yang kemudian mengajukan proses penyelesaian sengketa informasi. Berangkat dari adanya ketidakpuasan. Karena ada dua sebenarnya, tidak puas terhadap informasi yang diberikan tapi tidak keseluruhan. Kan saya dia minta 3 tapi hanya dikasih 1. Misalnya kan data yang diminta cuma 1 tapi itu kan tidak puas. Maka pemohon mengajukan proses penyelesaian sengketa. Terus tidak ditanggapi sama sekali nih dari pihak badan publik, baik dari masa waktu 17 hari itu tadi sampai masa keberatan tidak ditanggapi, maka mengajukan permohonan proses penyelesaian sengketa. Sengketa informasi publik itu apa? Sengketa informasi publik adalah proses penyelesaian sengketa antar para pihak pemohon dan badan publik. Itu Komisi Informasi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi ya memiliki kewajiban untuk menyelesaikan proses selama 100 hari masa kerja untuk menyelesaikan proses sengketa informasi itu tadi. Kalau mekanisme di penyelesaian sengketa itu kan ada 2. Yang pertama adalah ya kita tawarin dulu di mediasi. Ya kan, mediasi itu kan adalah proses penyelesaian sengketa mediasi yang dibantu oleh mediator. Mediator ini adalah Komisi Informasi. Diantarkan berlima. Jadi ketua KI nanti kalau ada pemohon masuk nih, ya kan, ketua KI memutuskan 3 majelis, 1 mediator. Nanti kalau misalnya kita tawari mediasi, mereka menerima mediasi, maka mediator yang akan memediasi proses mediasi antara para pihak, pemohon dan termohon. Kalau belum selesai nih, kalau belum selesai, gagal dan berhasil kan? Iya, betul. Kalau berhasil jelas, ya kan, langsung selesai. Kalau gagal nih gimana? Langsung melalui sidang adjudikasi. Lanjut di sidang proses adjudikasi, ya kembali lagi majelis yang 3 tadi. Mediator menyampaikan ke ketua majelis, mediasinya gagal Pak Ketua Majelis, yaudah kita lanjut. Gitu, baru kemudian diputuskan. Baik, sebagai informasi juga nih Pak Firdaus ke teman pemilih, misalnya mau mengajukan sengketa langsung ke KIP, bisa melalui website, bisa langsung datang ke kantor, seperti apa? Ya, baik, bisa melalui website kami Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat, dan juga bisa datang langsung ke kantor Komisi Informasi. Nah, nanti kalau bagi perseorangan nanti dibantu oleh staf kami untuk melakukan pengisian formulir. Kalau bagi badan publik atau badan hukum, ya tentu misalnya pertama yang disampaikan tadi Pak Komisioner, dia harus menyertakan identitas, identitas kelembagaan, akta notaris, SK Kemenkumham, anggaran dasar dan lain sebagainya. Baik, berarti juga pemohon ini harus punya identitas yang jelas ya, sebelum melakukan proses sengketa informasi. Baik, saya ke Pak Budiman lagi. Ya, Pak Budi tadi sudah dijelaskan nih bahwa ternyata yang bersengketa itu adalah pemohon dengan lembaga PPID sendiri. Dalam hari ini institusi institusi publik yang memiliki lembaga PPID yang kemudian biasanya menjadi sengketa di Komisi Informasi. Nah, sejauh ini Pak Budi, di KPU Sulbar sendiri, apakah ada tantangan-tantangan tersendiri melihat proses keterbukaan informasi yang dilakukan oleh badan publik oleh PPID Sulawesi Barat? Alhamdulillah, kalau untuk seperti disampaikan komisioner, pernah ada tahun 2024 itu tapi mungkin akhirnya berakhir di mediasi. Di tahun 2024 juga ada pemohon. Alhamdulillah tahun ini belum ada. Itu saya sampaikan tadi. Karena kenapa? Semua sudah terpublish. Jadi mungkin yang mau bermohon mungkin berpikir udah ngapain lagi bermohon, ini sudah terpublish semua. Alhamdulillah kami dari KPU Sulbar tetap menyiapkan semua perangkatnya. Desk layanan kita tetap siapkan. Ketika ada permohonan yang ingin memberikan informasi kepada KPU Sulbar.
Baik, berarti sejauh ini alhamdulillah masih berjalan dengan lancar, Pak ya. Alhamdulillah. Baik, Pak, saya ke Pak Firdaus lagi. Pak Firdaus tadi sudah disampaikan bagaimana kemudian Komisi Informasi ini dengan masif memberikan sosialisasi terkait pentingnya peran PPID di masing-masing satuan kerja ya, di baik vertikal provinsi ataupun kabupaten dan juga organisasi perangkat daerah. Ya. Namun sejauh ini apakah Komisi Informasi Sulawesi Barat juga memberikan pelatihan atau asistensi dengan lembaga-lembaga terkait, bagaimana kemudian lembaga publik ini dapat menyiapkan PPID-nya dengan baik oleh Komisi Informasi? Itu harus, Mbak Tendri, Pak Komisioner, karena ya misalnya gini, yang terkait dengan layanan keterbukaan informasi kan standar setnya dari undang-undang, pedomannya kan undang-undang keterbukaan informasi publik. Betul. Nah, lembaga ini kan satu Komisi Informasi. Nah, tentu misalnya ya penguatan kapasitas kelembagaannya di Komisi Informasi. Memang, nah, karena tadi saya bilang bahwa kita ini baru 1 tahun pertama, kita evaluasi keberadaan PPID di Sulawesi Barat mulai dari tingkat vertikal provinsi, vertikal kabupaten, OPD provinsi, bahkan di tingkat pemerintah kabupaten sampai desa. Nah, kita lihat nanti di evaluasinya ya. Nanti di 2026 ya kita melakukan kapasitas penguatan kapasitas bagi PPID. Itu penting karena kalau nggak dibekali terhadap persoalan itu mereka mau ngapain kan? Karena hal yang teknis misalnya mereka harus menyiapkan formulir. Baik. Ya kan, formulir terkait dengan seperti apa ketika mau mengajukan permohonan informasi publik. Nah yang kedua ini juga penting Mbak Tendri, Pak Komisioner, PPID kan adalah garda terdepan bagi layanan keterbukaan informasi publik. Teras kalau istilahnya kan. Nah kalau di KI pasti PPID yang dipanggil. Atasan PPID-nya kan? Yes. Nah, kalau PPID tidak diberikan pemahaman yang baik terhadap persoalan seperti apa layanan keterbukaan, termasuk kualifikasi jenis-jenis informasi, wah bakal sering datang ke KI untuk sebagai termohon kan kira-kira begitu. Makanya kemudian PPID yang garda terdepan, tentu komitmen kita bersama adalah ya bagaimana penguatan kapasitas PPID itu agar supaya layanan dan hak akses bagi masyarakat terhadap informasi di badan publik itu bisa tepat apa yang diinginkan oleh masyarakat. Iya betul. Jadi sejauh ini memang pelatihan khusus itu belum tapi baru sebatas evaluasi saja, sosialisasi gitu Pak. Benar. Berarti kita tunggu di 2026 ya, kita tunggu bersama ini ya. Kita berdoa saja ya mudah-mudahan kita bisa laksanakan penguatan kapasitas PPID di sektor-sektor badan publik lah, ya kan? Ya kalau KPU mau melaksanakan kita siap lah diundang kembali kan. Sambil kami lagi menyelesaikan dulu proses MONIF. Itu yang penting itu. Betul. Berarti proses MONIF ini juga salah satu proses bagian evaluasi itu ya. Kan kalau kita ngintip-ngintip ini beberapa yang sudah mengisi kuesioner ini kan masih jauh dari harapan lah kan. Betul. Tapi bagi kami ya nggak apa-apa lah kan, karena memang ya ini sebagai langkah awal Komisi Informasi, mudah-mudahan ke depan itu bisa kita perbaiki dalam hal layanan keterbukaan informasi. Berarti MONIF ini bisa dikatakan sebagai pilot project gitu Pak ya, untuk mengetahui kekurangan masing-masing PPID satuan kerja. Itu yang paling penting. Makanya kemudian ya cerita teman-teman ya pertanyaannya jangan pertanyaan yang berat-berat ya kan, jangan samain Sulawesi Selatan apalagi DKI Jakarta yang sudah berkelas standar-standar bara jangan usah itu ya, standar-standar aja dulu. Pertanyaan paling mendasar misalnya apakah ada SKPPD-nya, masa sih nggak ada ya kan. Yang paling sederhana saja persoalannya keberadaan website ya kan, baik PPD maupun maupun badan publiknya, apakah itu saja sebenarnya. Itu pertanyaan mungkin kita evaluasi kalau misalnya sudah ada, nanti kita lihat apakah kan indikatornya jelas. Itu kan basic sistem Pak Pak Komisioner. Situ nanti informatif, kan ada nanti predikatnya itu informatif, menuju informatif, ya kan, cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif. Berdasarkan hasil pengisian MONIF itu. Misalnya pengisian STAKI yang dilakukan oleh admin badan publik. Gitu. Jadi kita berharap KPU ini informatif ya, kalau di presentasi ya mungkin mendekati 100 ya kan. Harus 100% berarti Pak. Baik. Ini menarik sekali perbincangan kita. Kita sudah masuk di segmen akhir ini. Sebelumnya saya ke Pak Budiman dulu, Pak Budi. Dari kinerja PPID kita, menurut Bapak kira-kira apa yang perlu diperkuat nih dari sisi SDM pun ataupun dari sisi infrastruktur dan juga regulasinya, khususnya PPID Sulawesi Barat, KPU Sulbar? Ya,
Kalau regulasi tentunya kita berpedoman ya kepada PKPU 22 dan 23, kemudian di perubahannya PKPU 11 2024, dan mungkin kami juga akan meningkatkan SDM teman-teman kami yang ada di PPD, akan menambah pelatihan ya Pak Komisioner. Kemudian ini juga sih paling memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada saluran EPPD atau datang langsung. Itu jadi kan biasanya kendalanya masyarakat bilangnya, oh kita harus ke sana kan butuh biaya lagi kalau mau ke kantor, tapi kan ternyata bisa lewat. Kemudian juga mungkin memberikan informasi kepada masyarakat kalau ingin mengajukan permohonan informasi untuk melengkapi identitasnya. Nah, ini sekedar tambahan informasi nih Pak Komisioner, bahwa kami di KPU Sulbar itu 2 kali mendapatkan penghargaan dari KPU RI. Yang pertama tahun 2023 itu terbaik kedua. Kita ada terbaik kedua, Baku Humas KPU Provinsi. Di KPU RI. Tahun 2024 kita juara pertama. Kategori Baku Humas. Baku Humas lagi ada. Ya, jadi ini teman-teman semua ini, teman-teman di Parmas dan PPD yang kemudian banyak berkontribusi. Belum nanti saya persilakan closing statement sama oleh Pak Budiman. Saya ke Pak Firdaus lagi. Pak Firdaus, tadi sudah dijelaskan bagaimana kemudian eksistensi Komisi Informasi saat ini yang baru saja menjabat, kemudian melakukan sosialisasi yang masif kepada seluruh satuan kerja khususnya lembaga PPID-nya. Namun boleh di-spill nih untuk apa sih sebenarnya tantangan terbesar dari Komisi Informasi sendiri dan mengatasi tantangan itu? Ya, tantangan yang terbesar bagi kita ini kan adalah kalau kita melihat periode kali ini, ya itu adalah pengetahuan masyarakat tentang sebenarnya mereka punya hak untuk mengakses. Karena tadi karena mereka tidak tahu kemana mereka harus tahu ini bukan tahu tempe ya. Tahu untuk bagaimana caranya mendapatkan akses informasi. Ini menjadi tantangan kami. Setelah kita melihat setelah kita menjabat ini kurang lebih 5 bulan 6 bulan, tentu menjadi harapan kita ya hal yang bisa kita lakukan adalah ya keberadaan PPD ini mutlak harus ada sehingga masyarakat bisa terwadahi untuk mendapatkan akses layanan informasi di PPID. Baik, berarti saya bisa katakan ketika misalnya ada masyarakat atau perseorangan atau kelompok yang misalnya ingin mencari informasi, itu harusnya mencari tahu dulu sumber informasi itu dari mana, kemudian mencari lembaga PPID-nya untuk meminta informasi itu. Bisa saya katakan seperti itu ya? Ya, tentu misalnya sebelum dia ya itu kan pengetahuan umum, kan pengetahuan umum ketika masyarakat mau tahu tentang saya mau tahu ini nih, berarti kan kita bisa mengetahui saya mau tahu tentang soal kebijakan tentang pendidikan, itu kan harus ke dinas pendidikan, itu juga mungkin ke dinas yang lain, itu yang paling mendasar, pengetahuan itu yang paling mendasar. Nah, sehingga tugas kami Komisi Informasi ya mudah-mudahan nanti ke depan kita akan lanjut kegiatan hal yang sama, karena memang prinsip kami kan ada 4, sosialisasi ya kan, terus apalagi namanya monitoring, terus kemudian mediasi sama adjudikasi. 4 hal ini yang akan menjadi tantangan kita. Kalau kita sudah sosialisasi, apakah sosialisasi ke masyarakat maupun ke badan publik, nah sekarang tantangannya ada di PPD. Nah, tugas kita kembali tugasnya ke KI, bagaimana memberikan pemahaman dan penguatan kapasitas bagi PPD. Baik, luar biasa sekali. Ini sudah di penghujung. Saya persilakan dulu Pak Budiman dulu. Apa yang mau disampaikan Bapak untuk pemirsa yang menyaksikan kita di podcast KPU Sulbar kali ini? Silakan. Iya, teman pemilih pasti bertanya-tanya, habis pemilu, habis pilkada, KPU ngapain ya? Nah, ini yang perlu kita jawab, bahwa KPU tetap bekerja karena kerja-kerja demokrasi ini bagaimana kemudian kita datang di TPS itu bukan kerja 1 hari, itu kerja berkesinambungan, kerja berkelanjutan. Bagaimana mengorkestrasi begitu jutaan orang pada saat hari itu bukan kerja 1 hari. Jadi kalau teman-teman bertanya, KPU ngapain aja? Kita tetap melakukan kerja-kerja termasuk dengan layanan EPPD ini. Kemudian perlu ditambahkan juga bahwa bukan hanya di KPU Sulbar, tapi di KPU Kabupaten juga ada layanan untuk
PPID-nya masing-masing ya. Jadi kalau misalkan untuk mintanya KPU Kabupaten ya nggak perlu ke KPU Sumbar, bisa ke KPU masing-masing. Dan kemudian untuk terkait sosialisasi pendidikan pemilih itu tetap kami jalankan. Silahkan kalau mau dicek, tetap stay di akun media sosial KPU Sumbar. Update-nya di situ. Terima kasih sekali lagi Bapak Budiman Imran. Saya ke Pak Firdaus, silakan Bapak, apa yang perlu disampaikan nih sebagai closing statement? Tentu untuk teman pemilih sekarang jangan ragu, jangan takut untuk cari tahu. Undang-undang ada, Anda berhak untuk tahu, akses informasi, tapi kenali dulu informasi apa yang mau diketahui karena tidak semua informasi bisa dibuka. Terima kasih sekali lagi Pak Firdaus ya sudah meluangkan waktunya bersama kami mengisi podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat, dan juga kami berharap nih bahwa keterbukaan informasi publik ini semua dapat disadari oleh masyarakat dan juga masyarakat mengetahui cara-cara mengakses informasi publik dengan baik. Karena kita tentunya mendukung Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini demi terwujudnya demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Dan demikianlah podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat. Kami tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada Anda semua, jangan lupa untuk subscribe dan juga like dan share kanal YouTube KPU Provinsi Sulawesi Barat, termasuk semua media sosial KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk update informasi kemuliaan kamu di Provinsi Sulawesi Barat. Saya Andi Tendriulan undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.